Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat beraktivitas. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu, tetap ceria dan semangat belajar walaupun belajar dari rumah ya. Kembali lagi di Asyik PDR, di mana di Asyik PDR ini kita akan belajar lagi terkait materi kelas 3. Yuk kita langsung saja belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang makna bersatu dalam keberagaman. Nah, bersatu dalam keberagaman. Bersatu itu apa ya? Nah, bersatu ini ya, bersatu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersatu itu artinya berkumpul atau bergabung menjadi satu. Nah, sedangkan makna bersatu dalam keberagaman itu artinya sikap atau perilaku berkumpulnya seseorang menjadi satu tanpa memandang perbedaan ya. Jadi kita harus menerapkan sikap atau perilaku ya menjadi satu tanpa memandang perbedaan. Jadi hal tersebut juga sudah tercantum dalam semboyan bangsa kita. Yaitu apa semboyan bangsa kita? Ya, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, terkait makna bersatu dalam keberagaman. Kalian dapat menjumpai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman tersebut antara lain keberagaman agama, ciri fisik, suku bangsa, budaya, dan pekerjaan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari sangat banyak sekali keberagaman ya. Kita menemukan keberagaman agama, ciri fisik, suku bangsa, budaya, dan pekerjaan. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, keberagaman agama. Di negara Indonesia sendiri ada beberapa macam agama ya yang dianut oleh bangsa Indonesia. Apa saja keberagaman agama di negara Indonesia? Ya, ada agama Islam, ada agama Katolik, ada agama Protestan, ada Hindu, ada Buddha, dan Konghucu ya. Ada 6 agama yang ada di Indonesia. Nah, walaupun berbeda agama, tapi kita tetap harus menerapkan sikap persatuan ya untuk menjunjung tinggi kerukunan. Nah, kemudian perbedaan ciri fisik ya, keberagaman ciri fisik. Ya, di Indonesia sendiri sangat banyak sekali atau sangat beragam ciri fisik. Dari mulai yang berkulit putih, kemudian berkulit hitam atau gelap, kemudian memiliki rambut yang ikal, rambut lurus, rambut keriting, ya, dari yang hidungnya mancung, kemudian yang hidungnya pesek, ya, bermata coklat, bermata hitam, ya, sangat sekali banyak keberagaman atau perbedaan. Tapi kita tetap selalu ya menjaga persatuan ya demi keutuhan negara Republik Indonesia. Suku bangsa, kemudian budaya. Di Indonesia juga sangat banyak sekali suku bangsa terus budaya. Contohnya apa? Ada suku Bugis ya, ada suku Batak, ada suku Betawi, ada suku Dayak, dan masih banyak sekali contoh dari suku bangsa yang ada di Indonesia sendiri. Ya, budayanya pun sangat banyak. Ya, contohnya apa? Budaya di Jogja khususnya dulu ada sekaten,
Kemudian upacara pernikahan juga sangat banyak sekali jenisnya. Kemudian pekerjaan. Di Indonesia sangat banyak sekali atau beragam pekerjaan. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi mandor, ada yang menjadi bos, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pekerja kantor, dan banyak sekali jenisnya. Ya. Tapi dari keberagaman yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik itu keberagaman agama, ciri fisik, suku bangsa, budaya, dan pekerjaan, kita harus menerapkan sikap bersatu ya untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, semua perbedaan ini itu merupakan anugerah Tuhan yang perlu kita syukuri. Nah, bersyukur kepada Tuhan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Yaitu apa bunyinya? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dari perbedaan ini pun kita harus saling menghargai, ya, dan menghormati. Ya, nah begitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kita sudah membahas terkait tentang makna bersatu dalam keberagaman. Nah, sekarang kita menjaga persatuan dalam memberi dan menerima saran. Nah, menjaga persatuan. Kalian harus menerapkan sikap bersatu ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dengan menerapkan sikap bersatu, maka kerukunan dapat terwujud ya. Kalau kita bersatu atau menjaga persatuan, maka kita akan menciptakan kerukunan. Ada beberapa cara ya yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kerukunan. Contohnya apa? Nah, seperti membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Nah, ini adalah contoh dari anak-anak sedang memberikan sedikit uang jajannya untuk disumbangkan terhadap orang yang membutuhkan pertolongan atau mengalami kesulitan. Kita pun seperti itu. Semisal ada teman kita yang sedang sakit, kita menggalang dana ya untuk meringankan beban ekonominya. Nah, itu contoh dari menjaga persatuan. Kemudian apalagi contohnya? Ya, memberikan pertolongan. Nah, ini juga termasuk memberikan pertolongan terhadap teman kita yang sedang kesulitan. Di sini ada anak ya yang sedang menolong temannya menyeberang ya. Nah, ini adalah contoh dari sikap bersatu atau sikap menjaga persatuan. Kemudian apalagi memberikan saran serta menerima saran orang lain. Nah, di sini terlihat ada anak yang sedang berkesulitan mengerjakan atau memahami materi. Ini ada temannya yang sedang memberikan saran. Ya. Nah, dalam memberikan saran dan ini yang sedang menerima saran. Oke, seperti itu. Nah, memberi saran yang baik kepada teman itu termasuk sikap menghargai teman. Memberi saran kepada teman agar menjadi lebih baik lagi merupakan bentuk rasa sayang kita kepada teman. Ya. Nah, jadi menyayangi teman merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Apa bunyi sila kedua Pancasila? Ya, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa ayo? Ya, simbolnya adalah rantai. Memberikan saran merupakan cara kita menyayangi teman ya. Nah, tapi ada cara yang baik dalam memberi atau menerima saran. Apa saja cara yang baik dalam memberi atau menerima saran? Nah,
Yang pertama, memberikan saran yang baik saat melihat teman melakukan kesalahan. Nah, jadi apabila ada teman kita yang melakukan kesalahan, kita harus memberikan saran yang baik. Ya, contohnya, ya kita harus memberikan saran yang baik-baik. Contoh, pada waktu sekolah, teman kita ada yang mengangkat kakinya di kursi. Nah, kita sebagai teman ya harus memberikan saran. Contohnya bagaimana? Semisal si Adi, tolong ya, kursinya jangan diangkat di kursi. Nah, itu contoh memberikan saran yang baik. Kemudian yang kedua, memberikan saran dengan menggunakan bahasa yang santun. Seperti tadi, ya, diawali dengan minta tolong. Tolong ya Adi, kakinya jangan diangkat di kursi, soalnya tidak baik. Seperti itu ya. Kakinya diturunkan ya Mas Adi. Seperti itu ya. Jadi memberikan saran dengan menggunakan bahasa yang santun. Kemudian saat diingatkan karena melakukan kesalahan, segera memperbaiki kesalahan dan mengucapkan terima kasih. Nah, si Adi karena sudah melakukan kesalahan, contohnya tadi mengangkat kakinya ke kursi, ya, dia harus segera memperbaiki kesalahannya. Berarti si Adi harus menurunkan kakinya dari kursi dan mengucapkan terima kasih. Semisal tadi yang memberikan saran namanya Mira, berarti harus mengucapkan terima kasih kepada Mira. Oh ya Mira, terima kasih ya sudah diingatkan. Seperti itu ya. Jadi ada cara yang baik dalam memberi atau menerima saran. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, terkait dalam memberi saran. Memberi saran sebagai bentuk menghargai perbedaan keberanian. Nah, perlu kalian ketahui, setiap orang itu memiliki keberanian yang berbeda-beda ya. Misalnya, ada orang yang berani saat berada di tempat yang tinggi. Ada juga yang takut saat berada di tempat yang tinggi. Nah, kan berbeda-beda keberaniannya. Nah, jadi kalian harus menghargai adanya perbedaan keberanian. Nah, salah satunya adalah dengan membantu agar lebih berani lagi. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh. Ya, contoh cara membantu orang lain agar lebih berani. Nah, di sini kita lihat gambar ada anak yang sedang contohnya ini mungkin lagi mengedit video, tidak berani mengubah-ubah pengaturannya. Nah, di sini ada teman yang sedang memberikan saran agar teman yang sedang mengoperasikan komputer ini menjadi lebih berani dalam mengoperasikan komputernya. Nah, caranya bagaimana? Cara membantu orang lain agar lebih berani. Yang pertama, yaitu membangun sikap percaya diri mereka. Nah, jadi kita sebagai teman yang memberikan saran kepada seseorang harus membangun sikap percaya diri. Contohnya apa? Ayo, kamu pasti bisa. Pasti lebih bagus dalam mengoperasikan atau mengolah data di dalam komputer. Nah, jadi membangun sikap percaya diri mereka, ya, agar mereka menjadi pede. Nah, kemudian apa lagi? Membagi pengalaman bersama mereka. Tentunya, seperti contoh, ini mungkin lebih tahu cara mengoperasikan data yang ada di komputer. Jadi memberitahu atau membagi pengalamannya. Nah, ini loh, kayak gini loh caranya, kayak gini loh. Seperti itu, ya. Kemudian apa lagi? Melibatkan mereka dalam segala kegiatan. Nah, di sini
teman kita yang sedang diberi saran juga harus diikut sertakan. Nah, diikut sertakan, disuruh melihat. Nah, melibatkan mereka secara langsung kalau kita sedang memberikan saran. Kemudian apalagi? Membicarakan hal-hal yang mereka minati. Nah, apa yang mereka sukai, apa yang mereka inginkan. Nah, kita bicarakan, kita obrolkan, ya, kita berunding. Nah, kira-kira apa yang baik ya? Nah, seperti itu ya. Kemudian apalagi? Memberi bantuan saat mereka mengalami kesulitan. Nah, jadi seperti contoh gambar ini anak sedang mengalami kesulitan dalam mengolah data di dalam laptop. Jadi teman-temannya memberikan bantuan kepada si anak ini, ya, paham ya? Oke. Selanjutnya, cara memberikan saran. Yang pertama, memberi saran dengan menggunakan bahasa yang santun. Contoh, ya, seperti ini kalimatnya. Mas Adi, ini harusnya seperti ini. Jadi pengolahan datanya yang baik ya. Nah, jadi kita harus memberi saran dengan menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang baik, ya. Jangan bahasanya ngawur atau keras, ya. Jadi harus menggunakan bahasa yang baik, lemah lembut. Nah, boleh ya. Kemudian memberi saran yang mudah dilakukan. Kita memberi saran kepada orang lain juga harus yang mudah-mudah. Jangan memberikan saran malah yang sulit. Kita tahu cara yang mudah, jadi kita memberi saran yang mudah dilakukan. Kemudian tidak memaksakan saran untuk diterima. Nah, kalaupun kita sudah memberikan saran, itu teman kita tidak menerima, ya kita tidak boleh memaksakan. Kita harus menerimanya, ya. Ya enggak apa-apa kalau teman kita tidak menerima saran dari kita. Mungkin teman kita ada cara yang lebih baik, ya. Ada cara yang lebih baik dari pemikiran mereka. Jadi kita tidak boleh memaksakan saran untuk diterima. Paham ya? Nah, ini adalah cara membantu orang lain agar lebih berani. Kemudian cara memberikan saran yang baik. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya memberi saran sebagai bentuk menghargai perbedaan di masyarakat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang cara memberi saran dalam menghargai perbedaan. Nah, memberikan saran juga dapat kalian terapkan di lingkungan masyarakat. Karena apa? Karena di lingkungan masyarakat, kalian akan menemukan keberagaman yang sangat banyak. Ya, contohnya pada musyawarah di masyarakat, kalian akan menemukan keberagaman pendapat, keberagaman cara berpikir, keberagaman cara pandang mereka, ya, di setiap individu sangat beragam sekali. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan terkait cara menyampaikan saran di masyarakat. Yang pertama, memperhatikan kondisi orang yang diberi saran. Nah, dalam memberikan saran, kita harus memperhatikan kondisi orang yang kita beri saran. Contohnya bagaimana? Contohnya, ada orang yang memberikan pendapatnya tapi tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, berarti kan kita harus memberikan saran, tetapi kondisi orangnya seperti apa? Apakah lebih tua, kemudian kekeh terhadap pendiriannya? Nah, kita harus memperhatikan kondisi orang tersebut.
Nah, kemudian memilih waktu yang tepat saat memberi saran. Memberi saran pun harus memilih waktu yang tepat. Nah, di dalam musyawarah di suatu masyarakat itu pasti ada pengatur jalannya musyawarah tersebut. Bisa dikatakan sebagai moderator, ya. Nah, pada waktu moderator mempersilahkan atau memberikan waktu kepada kita untuk memberikan pendapat atau saran, barulah kita bisa mengangkat tangannya, kemudian memberikan saran apa yang kita ajukan. Nah, jadi kita harus memilih waktu yang tepat saat memberi saran. Kemudian, menyampaikan saran dengan bahasa yang santun. Ya. Bahasa yang santun harus kita terapkan dalam memberikan saran. Ya. Bahasa yang sopan, bahasa yang baik, bahasa yang lemah lembut. Nah, dalam menyampaikan saran, ya. Jangan menggunakan bahasa yang tidak enak atau yang tidak baik, seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir, memberikan saran disertai alasan yang masuk akal. Kalau kita memberikan saran, kita pun harus memiliki alasan yang masuk akal, tidak hanya memberikan saran. Seperti contoh, di suatu musyawarah ada orang yang lebih tua memberikan pendapatnya bahwasannya kampungnya itu harus diberi tong sampah di setiap depan rumahnya. Nah, kita mempunyai saran terhadap orang yang sedang berpendapat. Nah, pendapatnya kita memberikan saran bagaimana? Contoh, Pak, mohon maaf, sebaiknya tong sampah itu hanya ditaruh di setiap RT saja, tidak harus di setiap depan rumah. Alasannya bagaimana? Alasannya karena kalau di setiap rumah kita beri tong sampah yang besar itu, nanti akan memperbanyak atau pengeluaran kita akan banyak. Jadi kas masyarakat kita akan menipis. Nah, seperti itu. Jadi memberikan saran itu harus disertai alasan yang masuk akal. Oke, paham sampai sini ya? Semoga dapat dipahami. Jadi, cara menyampaikan saran yang baik di masyarakat. Yang pertama, memperhatikan kondisi orang yang diberi saran. Kemudian, memilih waktu yang tepat saat memberi saran. Kemudian, menyampaikan saran dengan bahasa yang santun. Dan yang terakhir, memberikan saran disertai alasan yang masuk akal. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu dulu pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ya, kalian diharapkan nanti bisa dapat menerapkan memberikan saran dengan baik. Entah itu terhadap teman atau terhadap masyarakat yang lainnya. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, selalu ceria, dan salam dan bahagia. Nanti kalau ada pertanyaan dapat langsung kalian japri Pak Guru, ya, terkait apa yang belum kalian pahami. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Semoga pembelajaran pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.